A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk cerita kali ini, Mang Sukir akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Akibat Sumpah Palsu dan Melangkahi Mayat Istri. Cerita ini ditulis oleh Sophia Baikwini. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Apa kau melihat kaki Kanaya bergerak? Iya, aku melihatnya. Dan asal kau tahu, Mas, tadi saat aku membuka kain kafan penutup kepala untuk mencium wajahnya, aku merasa ada yang menggenggam bahuku. Padahal di sana tidak ada orang, hanya aku, Jafir dan Salimah. Itu pun cara kami tidak berdekatan. Aku takut, Mas. Wajah Ira sangat pucat, bibirnya bergetar. Sesekali dia menatap sekeliling kamar, seolah bayangan kakaknya kini sedang ada di ruangan ini. Apakah ini karena sumpah palsu kita? Tanya gadis itu dengan suara parau. Aku tak menjawab pertanyaannya. Sesungguhnya orang yang masih punya banyak ganjalan saat hidup tidak benar-benar mati. Arwahnya seringkali berkeliaran untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam hidupnya. Terngiang kembali ucapan petugas pemakaman saat jenazah Kanaya usai dimasukkan ke dalam liang lahat. Kanaya, hidup dan matinya benar-benar selalu jadi masalah untukku. Srek. Suara terdengar dari bagian luar kaca jendela kamar Ira. Aku bangkit, membuka sedikit tirai. Lampu taman depan tiba-tiba mati. Astaga. Lalu disusul tawa lirih yang seketika membuat bulu meremang. Ira menubruk tubuhku erat. Sementara itu, di kamar lain, Salimah menidurkan Jafir adiknya. Perlahan dia berjalan ke arah lemari pakaian besar dari kayu jati dengan ukiran Jepara yang indah. Tangan gadis itu menekan tombol kecil di belakang lemarinya. Lampu taman pun kembali menyala. Jenazah Kanaya terbaring kaku. Beberapa orang masih berdatangan untuk ikut bela sungkawa. Ira, sekretaris sekaligus adik iparku, nampak duduk bersimpu di kakinya, meratapi kepergian kakak perempuan satu-satunya. Lumayan, aktingnya bagus juga. Dia benar-benar terlihat sangat kehilangan. Kakak, kenapa kakak ninggalin aku? Kenapa, Kak? Kenapa? Rintik Ira terdengar pilu, menyayat hati. Ya ampun, seandainya dia tengah berlakon sinetron atau film, mungkin Ira akan mendapat piala Oscar karena aktingnya itu. Benar-benar luar biasa. Matanya memerah. Gadis yang rela menyerahkan keperawanannya padaku itu tersengal hebat. Wajah cantiknya sembab akibat terlalu banyak menangis. Sesekali memeluk kaki Kanaya, istriku. Papa mertuaku berkali-kali menepuk bahunya, menguatkan Ira agar dia menerima kenyataan jika kakak kandungnya itu sudah tiada. Sudahlah, Rah. Kakakmu sudah tenang di alam sana. Doakan saja yang terbaik.
Papa juga sedih. Tapi mau bagaimana lagi? Semuanya sudah takdir Tuhan, ujar papa mertuaku. Tapi Pa, siapa lagi yang mau sayang sama aku selain kakak Naya? Hanya dia yang benar-benar tulus padaku. Lagi-lagi Ira terisak. Kini bahunya ikut berguncang. Hadirin makin yakin kalau dialah orang yang paling terpukul dengan kematian Kanaya. Aku ingin tertawa melihatnya, karena aku yakin pasti Ira tengah bersorak dalam hatinya sekarang. Penghalang cinta kami itu sudah tak lagi bernyawa. Iya, istriku sudah mati. Wanita itu mendadak terkena serangan jantung di kantorku. Bagaimana tidak? Dia melihatku tengah bercinta di atas meja kerja dengan adik kesayangannya. Aku mau papa jujur. Ada hubungan apa antara papa dan tante Ira? Tiba-tiba Salimah bertanya dengan wajah sembab. Aku tersentak. Dari mana dia punya ide untuk mengajukan pertanyaan macam begitu di tengah keluarga besar yang tengah berduka seperti ini? Kulihat dia meremas sapu tangan yang tengah digenggamnya. Penuh amarah tapi entah ditunjukkan pada siapa. Aku sedikit khawatir padanya. Jangan-jangan dia mengetahui hubungan gelap antara aku dan Ira, tantenya. Untung saja hanya Salimah yang mencurigai kami, sedangkan kedua orang lainnya percaya. Selama ini di mata mereka aku adalah suami yang penuh kasih sayang pada istri dan anak-anak. Maksud kamu apa Sah? Aku menekan suaraku agar tak terlalu keras. Aku yakin kalian punya hubungan spesial di belakang mama. Jangan berbohong pada aku, Pak. Tukas Salimah ketus. Diam. Kamu gak lihat? Orang-orang tengah menatap ke arah kita, Sah. Jawabku geram juga pada anak sambungku ini. Dasar anak tak tahu berterima kasih. Padahal selama ini aku sudah mencurahkan segala cara agar dia mau menerimaku sebagai papanya. Mertuaku ikut tegang. Pria berkemeja kotak-kotak ikutan berkomentar dengan wajah ditekuk. Sah, sudah jangan ribut. Mayat ibumu masih hangat. Kalian sudah bertengkar. Lagi pula kamu ini ada-ada saja. Jelas papa dan tantamu itu punya hubungan. Mau apa lagi? Jawab mertuaku. Aku dan Ira sontak menatapnya berbarengan. Maksud papa kalian itu kan punya hubungan. Hubungan kerja sebagai direktur dan sekretaris. Jadi wajar kalau kalian sedekat itu. Sudahlah Sah. Tidak baik berprasangka. Nanti orang-orang curiga. Jelasnya tenang. Aku dan Ira menarik nafas lega. Kukira kakek 70 tahun itu benar-benar tahu semuanya. Syukurlah. Aku gak peduli. Aku hanya mau tahu kenapa mama sampai kena serangan jantung saat masuk kantor papa. Salimah justru berteriak. Aku panik. Apalagi saat orang-orang menatap kami dengan pandangan yang mulai menatapku dengan tatapan dirayapi kecurigaan. Sialan. Lalu maumu apa Sah? Apa harus papa melangkahi mayat ibumu agar kamu percaya? Kalau papa tidak melakukan hal apapun padanya, tantangku. Sementara hatiku berdebar kencang. Aku takut Salimah mengiyakannya. Gila saja jika aku harus melangkahi mayat istriku itu. Sebejat apapun aku masih punya nurani. Dan tak bisa kubayangkan jika kalau aku harus seumur hidup dibayangi arwah almarhum istriku itu.
arwah almarhum istriku itu. Tapi bagaimana kalau Salimah mengiyakannya? Semoga saja tidak. Dan iya, aku mau Papa dan Tante Ira melakukannya. Langkahi mayat Mama kalau kalian memang tidak bersalah. Sekarang juga. Tandas putri sambungku itu. Gila, ini benar-benar gila. Kerasukan apa dia hingga membiarkan mayat ibunya dilangkahi kami? Sah, kamu sudah gila. Ini mayat ibumu. Masa kami langkahi? Ira tak kalah kagetnya. Dia yang tengah berpura-pura menangis pun langsung syok. Iya, demi Mama juga. Agar aku tahu kebenarannya. Kenapa mamaku tiba-tiba kena serangan jantung? Dan kenapa juga CCTV di ruangan Papa rusak saat diperiksa? Baik, jika itu yang kamu mau, Papa akan lakukan apa yang kamu mau. Tapi ingat, setelah ini semuanya beres, Papa tidak mau ada apa-apa lagi. Masalah kematian ibumu hanya sampai di sini. Dan kita bisa kembali seperti dulu, tegasku. Dengan dada yang berdebar kencang, aku berusaha sekuat tenaga agar tenang. Harus. Ira mulai salah tingkah. Sesekali dia menatapku panik. Aku tahu dia takut akan apa yang tadi kukatakan. Tapi sebagai lelaki aku pantang mundur. Apalagi ini demi menyembunyikan rahasia perselingkuhanku dengan Ira dari keluarga besar istriku. Dan satu lagi, demi warisan yang ditinggalkan oleh almarhumah Kanaya. Julian Purnadi, gila kamu. Aku membatin. Ya, aku memang sudah gila. Tapi mau bagaimana lagi? Semua agar Salimah yakin jika aku dan Ira tak punya hubungan apapun. Dan agar dia percaya kalau mamanya mati bukan karena melihatku tengah bercinta di ruangan kerja dengan sekretarisku, sekaligus adik kandungnya, Ira. Baiklah, para hadirin, saya mohon kali ini kalian jadi saksi untuk sumpah yang akan dilakukan oleh Papa dan Tante saya. Dan saya ingin kalian menjadikan ini sebagai pelajaran. Jika Papa dan Tante saya berbohong, maka laknat Tuhan, Allah atas mereka. Dan saya berharap seumur hidupnya kedua orang ini dihantui rasa bersalah pada almarhumah mama saya. Spontan Salimah berdiri. Tentu saja para hadirin langsung fokus menatapnya, penasaran dengan apa yang akan terjadi di rumah ini. Astaga, kerasukan apa bocah SMA ini? Sepertinya dia kebanyakan nonton film-film drama alay di channel YouTube. Padahal yang aku tahu selama ini makan pun dia masih sering disuapi oleh Kanaya. Tapi hari ini, lihat saja gadis itu kini mengundang banyak perhatian orang-orang yang tengah bertaziah pada keluarga kami. Sumpah, aku tak menyangka si gadis manja itu kini benar-benar menjelma menjadi sosok asing yang tak bisa kuduga tabiatnya. Salimah, apa yang kamu lakukan? Ibumu pasti sedih. Sayang, dia pasti kecewa dengan apa yang kamu lakukan hari ini, ujar Ira dengan wajah yang benar-benar berduka. Lalu Ira berpaling pada ayahnya. Papa, lihatlah. Keponakanku sendiri justru mencurigai aku sekarang. Musibah apa lagi ini? Ira tiba-tiba saja histeris. Tahan. Sayang, tahan. Mungkin karena Salimah kehilangan mamanya jadi dia sedikit kacau. Biar Papa yang bicara padanya.
Mertuaku pun mendekat pada gadis yang tersenyum sinis padaku. Tak ada air mata di pipinya, hanya ada kilatan amarah dari mata bulat yang dia punya. "Sah, sudahlah nak, jangan diperpanjang. Kakek tahu kamu sedih, tapi caranya tidak begitu. Apa yang akan kakek katakan pada saudara-saudara kita nanti kalau hari pertama kematian ibumu dipenuhi dengan adegan memalukan seperti ini?" Pria tua itu bermaksud merangkul cucunya, tapi Salimah menepisnya. "Cukup kek, cukup. Aku hanya ingin agar kedua manusia ini bersumpah saja. Dan tadi kakek dengar sendiri kalau dia pun menyanggupinya, bukan?" Salimah melirikku. Dia, oh Tuhan, bahkan sekarang dia menyebutku dengan sebutan dia. Benar-benar berani sekali gadis itu. Asem. Kenapa juga tadi aku mengiyakan permintaan konyol gadis itu? Tapi sekarang ibarat kata maju kena, mundur pun pasti lebih kena lagi. Kalau aku mengelak, pasti Salimah semakin yakin saja kalau aku bermain gila di belakang ibunya. Dan pasti orang-orang pun akan curiga padaku. Dan imbasnya hak warisan dari istriku bisa saja dialihkan. Bahaya. Benar-benar situasi ini sangat tidak menguntungkan bagiku. Hanya satu jalan sekarang. Aku harus mau mengikuti permintaan dari gadis ingusan yang masih takut gelap itu. Ya, aku harus berani bersumpah atas nama Tuhan dan melangkahi mayat istriku. Tenang, Pak. Tidak apa-apa. Saya bersedia mengikuti apapun permintaan Salimah. Agar dia tenang dan tidak berpikir macam-macam pada kami. Toh selama ini saya dan Kanaya tidak pernah punya masalah serius. Hubungan kami baik-baik saja. Semuanya tahu itu. Betapa saya sangat mencintai istri saya. Dengan nada bijak, penuh penekanan aku mengatakan itu semua. Mencoba mencari simpati orang-orang yang hadir agar mereka tetap percaya padaku. Salimah mendengus kesal. "Ayo lakukan sekarang." Gadis itu makin berani saja. "Ayo, kita buktikan kalau kita tidak bersalah." Kini aku berbalik pada Ira. Gadis itu terlihat ketakutan. Aku menatapnya tajam. Sepertinya dia merasa ngeri melakukan sumpah palsu ini. Tapi cepat aku memberinya isyarat agar dia tetap bersandiwara sebagai perempuan yang rapuh dan tengah berduka dalam. "Kakak, maafkan aku. Aku melakukan ini agar Salimah tenang, Kak. Percayalah, aku sayang kakak." Lalu Ira bersimpuh di samping mayat Kanaya. Aku meraih tangan Ira, terasa dingin dan sedikit berkeringat. Mengajaknya berdiri di sampingku. "Baiklah, saya di sini selaku suami dari almarhumah Kanaya Larasati akan bersumpah atas nama Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika apa yang menjadi dugaan anak saya Salimah adalah tidak benar. Saya dan Ira Cahyawati selaku adik kandung dari almarhumah sama sekali tidak ada hubungan apapun. Dan kami tidak terlibat akan kematian almarhumah. Jika kami berbohong, maka kami bersiap diri menanggung azab dari Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan menimpa kami. Saat ini pula sebagai pembuktian, kami akan melangkahi jenazah ini
Kutunjuk mayat istriku yang sudah dibungkus kain kafan. Hadirin terdiam, mungkin terkesima dengan keberanianku ini. Mereka semakin yakin jika aku adalah sosok suami idaman yang tak mungkin berselingkuh dari istriku. Orang yang melangkah di jalan kebenaran tidak akan takut apapun, ujarku semakin mantap. Walaupun hatiku ketar-ketir, tapi setidaknya aku bisa meyakinkan keluarga jika tak ada apa-apa di dalam rumah tangga kami. Bismillah Pak Julian, kami mendukung Bapak. Insya Allah orang baik seperti Bapak selalu dilindunginya, ucap Pak Rizwan selaku ketua RT lingkungan kami. Iya, orang baik akan selalu dilindungi Tuhan, kecuali orang yang pura-pura baik, akan tetapi hatinya busuk. Ketu Salimah. Dia tegak berdiri di samping kiriku. Wajahnya beku, tak ada ekspresi di sana selain kemarahan dan api dendam yang berkobar. Jangan lupa Pak RT, kita doakan juga. Jika dua manusia ini bersumpah palsu, maka kebinasaan akan merenggut bahagia dan akan jadi teman abadi di sisa umur keduanya, lanjut Salimah. Amin ya robbal alamin. Hadirin mengaminkan ucapan Salimah. Kini tubuhku yang mendadak membeku, pun dengan Ira yang semakin pucat pasi. Kalau saja aku tidak lancang menyanggupi permintaan konyol anak sambungku, mungkin situasinya tidak akan serumit ini. Lagi pula kenapa mendadak Salimah berubah drastis, menjadi dewasa secara tiba-tiba, seolah dia anak yang pemberani, kuat, dan anak itu, aku benar-benar tak memahami apa yang ada di otaknya. Gadis belasan tahun itu lekat menatap, seolah memintaku segera melakukan proses terakhir, yaitu melangkahi mayat ibunya. Apa yang dia inginkan dari semua ini? Aku merubah posisi berdiri, memegang erat tangan Ira yang berdiri lunglai di sisiku. Entah apa yang ada di hatinya sekarang. Gadis yang selalu begitu agresif saat bercinta, perempuan yang tak pernah puas dengan satu kali permainan di atas ranjang itu, kini ibarat pohon yang tak lama disiram air, kering dan layu. Kueratkan genggamanku di tangannya, mengisyaratkan pada Ira agar dia kuat. Anggap saja ya ujian penjelasan cinta kami. Bukankah kebahagiaan kini sudah nampak di depan mata? Rumah mewah ini, perhiasan mahal, serta perusahaan besar milik Kanaya sekarang akan jatuh ke tanganku selaku suaminya. Dan dia akan kujadikan rantu pengganti Kanaya yang kini sudah menjadi mayat. Aku menganggukkan kepala saat dia menatapku. Kami pun kembali fokus pada jenazah Kanaya yang tampak semakin memanjang dalam pandanganku. Suasana hening. Telapak tangan Ira makin terasa dingin, bahkan kini bergetar perlahan. Aku yakin dia mulai dirayapi rasa panik kembali. Tiba-tiba lampu berkedip lalu mati secara mendadak. Hadirin panik, bahkan ada yang berteriak Astagfirullah dan kalimat Allahu Akbar berulang-ulang. Tak berapa lama lampu menyala kembali. Alhamdulillah, ucapan hadir berjamaah. Tiba-tiba saja aku melihat kaki Kanaya bergerak. Astaga. Seketika aku mundur, pun dengan Ira. Wajahnya pucat pasi. Kekasihku itu pasti sangat ketakutan. Tapi kenapa orang-orang yang hadir di sini seolah tak melihatnya? Apa hanya aku dan Ira yang menyaksikan bagaimana tadi kaki Kanaya refleks bergerak? Dadaku seketika berdebar kencang. Degup jantung pun semakin tak beraturan. Hadirin mulai riuh.
Sepertinya mereka sudah tak sabar menunggu kami melakukan proses terakhir itu. Tenang, semuanya tenang. Kita lihat saja prosesnya. Kita cukup jadi saksi saja. Begitu kan Pak Julian? Tanya Pak Rizwan selaku ketua RT di lingkungan kami. Aku mengangguk cepat. Baiklah, kalau begitu ayo lekas bereskan Pak. Kasihan jenazahnya bukan ayah. Harus lekas dikubur. Tak baik mendiamkannya berlama-lama seperti ini. Apalagi tidak ada keluarga jauh yang ditunggu kedatangannya lagi, ujar Pak Rizwan. Iya Jul, segera lakukan semuanya. Kasihan anakku, dia sudah ingin istirahat di tempat terakhirnya. Papa jamin tidak akan terjadi apa-apa kalau kalian benar-benar tidak bersalah. Anggap saja ini sebagai pemenuhan janjimu pada Kanaya untuk membuat anak-anaknya bahagia. Tugas papa mertuaku. Salimah mencibik mendengar ucapan kakeknya. Dia melongo saat mata kami beradu pandang. Bocah tengil ini. Baik Pak, sebelumnya saya dan Ira minta maaf jika cara kami melangkahi mayat Kanaya dianggap tidak lazim dan sangat tidak beradab. Semua kita kembalikan saja pada ucapan Papa tadi, demi membuat anak-anak bahagia. Dan saya rela melakukan apa saja untuk Salimah dan Jafir, insya Allah, tegasku penuh percaya diri. Salimah terbatuk, lalu menyeringai sinis mendengar omonganku. Papa mertuaku langsung menyuruhnya diam. Sementara hadirin kagum dan percaya pada keberanianku. Mereka semakin yakin jika aku memang seorang ayah dan suami yang baik. Kamu bukan lawanku, Sa. Selama ini kamu hanya melihat luarnya saja. Dan kamu tidak tahu betapa cerdasnya dan pintarnya ayah sambungmu ini. Jadi percuma saja jika kau ingin berontak, apalagi melawan takdir yang sudah digariskan, yaitu menjadi anak sambungku. Sekarang kita lihat saja, siapa pemenangnya, kau atau aku? Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan kelanjutan ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.